Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anakku semua? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran PABB kelas 4 tanggal 7 November tahun 2020. Sebelumnya, mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya. Pelajaran yang kelima, aku cinta Nabi dan Rasul. Ya. Kamu pasti telah pernah membaca kisah para Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu yang wajib kita ketahui ada 25, dan Rasul itu jumlahnya sangat banyak sekali di dunia ini. Bahkan ribuan yang pernah diceritakan di dalam kitab. Selanjutnya, para Rasul dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, ya, jalan yang hak dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib meyakini para nabi dan rasul. Ya, kita wajib meyakini para nabi dan rasul. Walaupun kita tidak pernah bertemu, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, kita tetap wajib meyakini adanya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diutus pada zamannya yang berbeda-beda, ya. Nabi Adam diutus pada zaman paling terdahulu, ya, paling pertama, dan Nabi Muhammad zaman paling akhir atau khotamil anbiya, penutup para nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi inti ajaran yang mereka bawa adalah sama, ya. Ajarannya yaitu tauhid, mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk bertauhid. Tauhid artinya apa? Yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang wajib kita sembah, hanya Allah saja yang menjadi Tuhan manusia. Selanjutnya, meyakini para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rukun iman kita. Dan kita harus dapat meneladani sifat dan perilaku mulia mereka. Ya, kita harus mampu meneladani, meniru, mengikuti, dan mengamalkan ajaran Nabi dan Rasul. Pada materi berikut, kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Zulkifli, serta ya, Nabi Zulkifli. Simak dengan seksama. Nabi Ayub yang cerdas dan jenius. Beliau rajin beribadah, rajin belajar, dan rajin-rajin yang lainnya juga. Ya. Berbudi pekerti yang luhur, ya. Berbudi pekerti yang mulia, berakhlakul karimah, dan bijaksana. Ya, bijaksana. Nabi Ayub memiliki istri bernama Rahmah. Ya. Setelah menikah, Nabi Ayub dikaruniai banyak anak. Setelah Nabi Ayub alaihissalam diangkat menjadi Rasul, beliau mengajak umatnya di negeri Sinai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Ayub mukim di negeri Sinai. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, ya, termasuk nabi yang kaya raya. Salah satunya yaitu Nabi Ayub. Hartanya berlimpah ruah, ya. Ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walaupun kaya raya, Nabi Ayub alaihissalam tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita kaya, kita harus tetap tekun beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan kekayaan kita menjadi barokah.
yaitu bertambahnya kebaikan kepada diri kita maupun orang lain. Nabi Ayub alaihissalam gemar berbuat kebaikan dan suka menolong orang yang menderita, terutama kepada fakir miskin. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita harus saling tolong menolong sesama kita, yaitu sesama manusia dan juga yang lainnya. Para malaikat terkagum-kagum dan selalu membicarakan ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub. Ya, karena sosok Nabi Ayub yang sangat ikhlas, maka para malaikat terkagum-kagum. Selanjutnya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat tersebut membuat iblis merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub alaihissalam, ya, agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Iblis berusaha menggoda Nabi Ayub agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ayub diberi musibah. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cobaan yang berat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ayub menjadi miskin. Seluruh hartanya lenyap seketika karena terbakar. Yang kedua, putra-putrinya meninggal dunia, tertimpa keruntuhan bangunan rumah. Yang ketiga, binatang ternaknya banyak yang mati. Yang keempat, menderita sakit sopak atau sakit kulit selama 7 tahun. Ya. Itu sabarnya beliau mengalami ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 7 tahun mengalami sakit kulit, ya, 7 tahun. Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah dan menerimanya sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sakit, Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan oleh sahabat dekat dan keluarganya pun menjauhinya. Ya. Istrinya yang bernama Rahmah meninggalkannya dalam keadaan sakit parah. Penyakit yang dideritanya sangat mengerikan. Ya. Penyakit kulit tadi selama 7 tahun. Hampir sekujur tubuh Nabi Ayub menyebar bau busuk dan gatal. Bau busuk pada badannya luar biasa, sehingga banyak orang yang tidak mau mendekat, apalagi mau menolong Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diusir dari kampung halamannya. Begitu luar biasanya ujian yang diberikan Nabi Ayub dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai dia diusir dari kampungnya sendiri. Setelah itu Nabi Ayub alaihissalam berdoa dengan khusyuk dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya di alas tanah tempatnya berdiri. Ya, Nabi Ayub menghentakkan kakinya di mana dia berdiri. Dari bekas hentakan itu memancarkan air sejuk. Nabi Ayub alaihissalam lalu meminum dan mandi dengan air itu. Setelah itu Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya. Para kerabat dan kaumnya menjenguknya dan membawa banyak ternak dan dihibahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Selain itu, istri melahirkan 24 orang anak yang sebelumnya 12 anak yang meninggal. Berkat kesabarannya, Nabi Ayub alaihissalam lebih sehat dan kaya raya lebih 2 kali lipat dari sebelum beliau sakit. Kerjakan tugas mandiri halaman 53. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa salat pagi dan salat duha harus selalu dikerjakan setiap hari. Sekian dari Pak Kholis. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.